Nah, selanjutnya kita akan melihat ciri yang membedakan antara ragam standar, semi standar, dan non standar. Nah, pertama, ketika kita melihat orang berbahasa untuk melihat apakah ia menggunakan bahasa standar atau tidak standar, pertama lihat penggunaan kata sapaan atau kata ganti yang digunakan. Nah, kata sapaan ini sempat mungkin saya singgung di awal perkuliahan kita di pertemuan pertama. Misalnya kalau ada yang jadi kata sapaan itu kata-kata yang digunakan untuk berkomunikasi, misalnya uh, terutama kata ganti orang. Nah, misalnya bapak, ibu, saudara. Kemudian ada yang menggunakan juga panggilan-panggilan kedaerahan, mas, mbak, daeng, uni, abah, dan sebagainya. Nah, itu yang bentuk-bentuk tidak standar. Nah, atau bro, sis, mas bro, dan sebagainya. Nah, yang standar ya gunakan saja bentuk-bentuk yang umum seperti bapak, ibu, saudara, anda. Nah, itu yang paling standar. Oleh karena itu ketika ada yang bertugas berpresentasi atau menjelaskan sesuatu dalam forum-forum yang formal yang resmi, gunakanlah kata-kata Anda, saudara. Jangan mas, mbak, ya mungkin kurang kurang apa gitu, kurang standar. Kalau sesama orang yang ngerti penggunaan kata mas, mbak, ya, atau kata daeng misalnya, nah itu tidak masalah. Tapi kalau dia tidak pas, dia tepat di pemahaman konteks budayanya, akan susah ya, mungkin bisa juga salah paham jadinya karena bisa ambigu makna kata itu bagi orang yang berbeda budaya. Kemudian yang kedua, penggunaan kata tertentu. Setiap daerah ya memiliki kata-kata tertentu dalam penggunaan bahasa Indonesia. Kalau misalnya kita di Kalimantan Timur, di Samarinda, ya mungkin kita sering dengar kata bubuhan, kata ikam, etam, dan sebagainya. Nah, di luar dari Kalimantan, mungkin Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, di luar dari itu orang tidak paham apa arti itu bubuhan, ya apa itu etam, ikam, dan sebagainya. Mungkin juga seperti itu di Sulsel misalnya, ya di Makassar ada Jimmy atau Cika, ya Capo, ya dan sebagainya. Itu kan kata-kata tertentu yang hanya bisa dipahami oleh penutur asli setempat di satu daerah, satu dialek tertentu. Dihindarilah kata itu ketika kita berada dalam forum yang resmi dalam berbahasa, ya gunakanlah bahasa standar. Yang ketiga, penggunaan imbuhan. Seperti apa maksud imbuhan di sini? Eh, di Makassar kadang-kadang imbuhan diganti orang menjadi imbuhan nah. Misalnya kalau kata diambil diganti jadi nak ambil. Nah, itu imbuhan yang tidak standar. Kalau biasa Samarinda, biasa pengaruh dialek Banjar, kadang-kadang kata awalan ber dalam bahasa Indonesia diganti awalan bah. Misalnya berjemur, bajamur, ya. Apa? Berteriak, batariak, ya. Itu bentuk-bentuk yang penggunaan imbuhan yang tidak standar, ya. Kemudian penggunaan kata sambung atau konjungsi, misalnya kata apa di sini? Kata kata nah tadi, ya. Nah, itu ya. Ya kalau ya itu bentuk-bentuk yang tidak standar. Dalam bahasa sehari-hari oke gunakan saja, tapi ketika dalam konteks atau forum yang formal resmi janganlah gunakan seperti itu. Nah, kita khawatir kalau ada orang di luar dari Kaltim yang mendengar tidak paham, ya. Mungkin kalau dalam dalam perkuliahan di Samarinda, oke mungkin masih paham, ya. Tapi ketika Anda mengikuti forum-forum formal di Jawa, di Sumatera, di luar dari Kalimantan Timur misalnya, gunakanlah kata-kata yang standar, kata-kata sapaan, kata konjungsi yang standar. Nah, kemudian penggunaan fungsi lengkap. Ya sama dengan kata kalimat juga ini, berarti ini kan fungsi lengkap berkaitan dengan kalimat. Kalimat-kalimat yang berdialek ke daerah itu kadang-kadang kuat mengaruhi bahasa Indonesia, memengaruhi struktur kalimat bahasa Indonesia. Kadang-kadang maksudnya mau dikatakan misalnya mau pergi kemana, ya mau pergi kemana, ya kadang-kadang disebut oh mau pi mana ya, mau pi mana, mau pi mana, itu kan tidak lengkap bentuknya, ya padahal itu satu kalimat, ya itu satu kalimat. Tapi ini
kasuistik juga ya. Namun kadang-kadang satu paket dengan bentuk imbuhan tadi, ya. Fungsi lengkap ini dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar, eh, fungsi subjek dan predikat itu terbalik. Kalau bahasa Indonesia misalnya saya belajar, saya makan misalnya, saya makan. Orang Bugis mengatakan makan kak, ya itu terbalik. Kaknya di belakang, subjeknya di belakang. Jadi fungsinya tertukar ya. Nah itu. Sehingga kadang-kadang dalam berbahasa Indonesia kadang-kadang terpengaruh seperti itu. Nah itu yang perlu dilatihkan supaya tidak digunakan ketika berada dalam forum yang formal atau resmi. Nah, selanjutnya ini tadi yang di awal sudah saya sebut bahwa banyak ragam dalam bahasa Indonesia, bergantung topik pembicaraan atau bidang ilmu yang dibahas. Ada ragam bahasa ilmiah, ragam hukum, ragam bisnis, ragam agama, sosial, kedokteran, sastra, ya, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan fokus ke ragam bahasa ilmiah, karena ragam bahasa ilmiah ini bisa mencakupi semua bidang di bawah ini. Jadi kalau misalnya mahasiswa di Fakultas Hukum berbicara bahasa ilmiah, dia ragam hukum tapi tetap ilmiah. Ya, ragam bisnis, mahasiswa ekonomi akan berbahasa ilmiah juga. Ya, di Fisipol begitu juga. Mata kuliah agama misalnya juga ilmiah. Meskipun ada bentuk-bentuk yang tidak ilmiah juga, yang tidak standar juga, ya. Atau ragam sastra misalnya, ya. Ragam sastra ada yang baku, ada yang tidak baku. Ada juga yang ilmiah tapi tidak ilmiah, tapi tidak baku. Ada yang baku tapi tidak ilmiah. Misalnya ragam sastra begini. Misalnya ada kalimat mengatakan sebenarnya saya sudah berhasil mengatakan cintaku kepadamu. Hanya saja kaulah yang gagal menerimanya. Itu ragam sastra. Ya, ragam sastra, sastra banget ya, sastra sekali. Apakah dia ilmiah? Tidak ilmiah, tapi apakah dia baku bahasanya? Baku semua bahasanya. Kalau dicek di kamus semua baku kata-kata itu. Sebenarnya saya sudah berhasil mengatakan cintaku kepadamu. Hanya saja kaulah yang gagal menerimanya. Itu sangat baku, sangat standar pilihan-pilihan katanya. Tapi tidak ilmiah. Mengapa tidak ilmiah? Karena ada hal-hal yang tidak dipenuhi sebagai bahasa ilmiah. Oleh karena itu, nanti kita akan melihat ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Jadi muara pembelajaran kita misalnya hari ini bagaimana kita menuliskan bahasa ilmiah, karena yang baku itu standar itu belum tentu juga ilmiah. Nah, jadi banyak panjang ciri-cirinya. Nah, ini tadi laras bahasa. Kalau tadi yang ragam itu berdasarkan bidangnya, ini berdasarkan pemakaiannya, kesesuaiannya sesuai dengan pemakaiannya. Tapi mirip ya antara ragam dan laras. Ya tadi ada laras ilmiah, laras sastra tadi ada contohnya, laras jurnalistik atau ragam jurnalistik ya, bahasa-bahasa jurnalistik itu sedikit berbeda dengan bahasa ilmiah. Kemudian laras hukum, laras kedokteran dan lain sebagainya. Nah, ini ada satu pernyataan, berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya, dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan bahasa Indonesia yang baik dan benar mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Nah, itu tadi terakhir. Untuk berapa menit ke depan lagi kita akan melihat ini ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Ini penting. Ini sangat penting karena berkaitan dengan penggunaan bahasa Anda ketika berdiskusi maupun dalam menulis makalah. Bagaimana ciri yang pertama? Cendekia. Jadi bahasa ilmiah itu harus cendekia. Apa sih yang maksud cendekia? Kalau orang cendekia orang yang cerdas ya, yang pintar. Dalam bahasa cendekia itu yang dimaksud intinya di sini. Bagaimana pernyataan dalam bahasa ilmiah itu memiliki makna yang tepat dan saksama, sehingga ketika disampaikan oleh penulis atau pembicara diterima dengan tepat oleh pembaca atau pendengar. Nah, itu yang pertama cendekia. Yang kedua, lugas. Apa sih lugas itu? Lugas ini apa ya? Tadi ada contoh bernada sastra, misalnya dikatakan sebenarnya saya sudah berhasil mengatakan cintaku kepadamu, hanya saja kaulah yang gagal menerimanya. Itu artinya apa? Itu sastra, tidak lugas itu. Kalau mau diilmiahkan satu kata saja ditolak kan ya, ditolak itu artinya. Tapi kan tidak menarik kalau nulis sastra langsung kata ditolak. Tapi kalau diputar-putar dulu, akhirnya jadi menarik. Ramai orang berkomentar. Bahasa ilmiah tidak boleh seperti itu.
Ya, singkat dan padat ya. Tadi ada juga, nanti akan ada juga bentuk singkat dan padat. Saya memberikan contoh yang agak-agak sering mungkin kita gunakan ini. Misalnya ada yang jalan sama pacarnya, misalnya ditanya, mau makan apa? Apa ya kira-kira jawabannya? Mau makan apa ya? Terserah ya. Wah, itu jawabannya tidak lugas. Nah, sangat tidak ilmiah. Karena pusing kan kita, apa itu terserah. Di mana terserah. Wah, sekalinya dibelikan bakso misalnya, wah bukan nggak mau, maunya yang ini nasi goreng. Oh, dari tadi kok ngomong nasi goreng ya, itu tidak lugas. Nah, jadi yang lugas itu langsung pada intinya, tidak ada lagi ya. Atau oh saya mau makan nasi goreng pedas yang ada di sudut jalan jalan ini. Oh itu cuma satu, itu jelas itu sangat lugas. Tidak perlu lagi, kita tidak takut lagi, pasti cuma satu tempatnya. Kira-kira begitu ya pengandaian dalam bahasa ilmiah. Yang kedua jelas. Agak mirip dengan lugas tadi. Kalau lugas tadi menghindari yang bentuk bernada sastra bahasanya. Kalau jelas biasanya berkaitan dengan kalimat dan struktur kalimat. Kalimat yang terlalu panjang, ya biasa ada saya temukan satu paragraf 5 baris cuma satu kalimat, panjang sekali akhirnya maknanya tidak jelas. Nah ini yang perlu diperhitungkan dalam menulis kalimat ilmiah. Nah, jadi makna yang dituangkan itu jelas. Kemudian hubungan antara kegagasan satu dengan lain itu berkaitan. Jadi itu yang dimaksud dengan jelas. Berikutnya formal. Nah, ini formal. Nah, formal tadi kan berkaitan dengan standar resmi baku. Ternyata formal itu baku itu hanya salah satu ciri dari bahasa ilmiah. Nah, yang baku sendiri itu belum tentu ilmiah bahasanya. Kemudian objektif. Seperti apa sih itu objektif? Objektif itu ya apa adanya, apa yang kita lihat sesuai apa yang kita rasakan, tidak boleh melebih-lebihkan, menambahkan. Bahasa-bahasa jurnalis itu kadang-kadang tidak objektif ya, kadang-kadang sedikit melebih-lebihkan, misalnya banjir misalnya di depan Mall Lombuswana adalah dikatakan di berita, ketinggian banjir di depan Mall Lombuswana mencapai paha orang dewasa. Wah, ini kan subjektif banget bahasanya, pengandainya setinggi paha orang dewasa. Misalnya saya orang dewasa lewat depan lembus mana, oh ternyata sampai sampai pinggang banjirnya, karena saya agak pendek orangnya misalnya, ya lewat lagi orang tinggi cuma sampai lutut, beda-beda. Nah karena tadi cara pengukuran tidak objektif, coba dikatakan ketinggian banjir di depan Mall Lembuswana mencapai 70 cm. Kalau dikatakan 70 cm jelas takarannya, apapun yang lewat, siapapun yang lewat tetap 70 cm. Kalau dikatakan setinggi paha, wah itu beda-beda paha orang, ketinggian orang berbeda-beda. Itu tidak objektif. Kemudian konsisten. Konsisten ini misalnya ini berkaitan dengan pengistilahan, penggunaan diksi kosakata. Jangan misalnya contoh sederhana kita kadang menggunakan kata baik, di berikutnya lagi kata bagus. Wah itu kan ya pilih aja satu kata, baik saja atau bagus saja dan seterusnya. Kemudian bertolak dari gagasan. Setiap bagian atau kalimat atau paragraf yang kita tulis dalam karangan ilmiah atau bahasa ilmiah jelas idenya, jelas gagasannya. Nah, kemudian ringkas dan padat. Nah, sama tadi itu yang kalimat saya contohkan. Sebenarnya saya sudah berhasil mengatakan cinta kepadamu, hanya saja kau yang gagal menerimanya. Panjang dan tidak jelas, panjang dan tidak padat. Ya, kita maunya yang ringkas, ditolak ya seperti itu. Ada contoh yang sering saya tampilkan, misalnya kalau dalam bahasa ilmiah, kadang-kadang dikatakan, kalau misalnya gini, kelompok satu melakukan penelitian di Samarinda seberang. Saya ulangi, kelompok kalimatnya seperti itu. Kelompok satu melakukan penelitian di Samarinda seberang. Itu terlalu agak panjang, bisa diringkas. Kelompok satu meneliti di Samarinda seberang. Jadi melakukan penelitian itu sama kalau kita katakan meneliti. Ya, lebih ringkas kan penggunaannya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, terakhir dalam dunia akademik ini, kata ilmiah itu atau ragam bahasa Indonesia yang digunakan adalah ragam ilmiah yang memiliki ciri khas, yakni cendekia, lugas, jelas, menghindari kalimat yang fragmentaris, betul dari gagasan, formal, objektif, ringkas, padat, dan konsisten. Nah, kira-kira seperti itu untuk materi kita pada pertemuan kali ini tentang ragam laras bahasa Indonesia serta bagaimana ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.